Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Berjumpa lagi dengan saya, tentu saja di channel Kebun Merdeka 007. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips mengenai media cangkok. Nah, kali ini kita akan memilih media cangkok yang paling bagus. Silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai. Teman-teman perlu ketahui bahwa ketika kita memilih media cangkok untuk mencangkok tanaman, ini harus kita memilih media tanam yang benar-benar bagus. Supaya apa? Supaya dalam proses pencangkokan tanaman tidak mengalami kegagalan. Nah, langsung saja teman-teman ya. Saya akan menyiapkan 3 media cangkok yang tentu saja ini dari ketiganya masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Inilah teman-teman ketiga media cangkok yang sering saya gunakan untuk mencangkok tanaman, terutama mencangkok tanaman pohon tin saya yang ada di kebun ya. Yang pertama ini adalah tanah pekarangan, murni tanah tanpa campuran apapun. Ini tanah warna hitam kecoklatan. Teman-teman bisa juga menggunakan tanah warna merah atau tanah lainnya, tergantung karakter dan warna tanah di daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, media cangkok yang kedua campuran antara tanah pekarangan dan sekam yang sudah lapuk seperti ini. Kemudian media cangkok yang ketiga adalah kokopit atau serbuk kulit kelapa. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah media cangkok murni tanah pekarangan tanpa campuran apapun. Ini cocoknya digunakan untuk mencangkok batang tanaman yang karakternya keras, seperti batang tanaman asam atau asem, kemudian jeruk, mangga, dan lain sebagainya. Kelemahan dari media cangkok murni tanah ini adalah ketika kita bungkus ya untuk mencangkok seperti ini, lama-kelamaan ini akan memadat sehingga rongga dari media tanah ini akan menyempit, sehingga sedikit banyak akan memperlambat tumbuhnya akar atau memperlambat perakaran yang ada di batang tanaman. Ini kelemahannya, dan ini kurang cocok ya, kurang cocok digunakan untuk mencangkok batang tanaman yang karakternya lunak seperti pohon tin ya. Saya jarang sekali memakai ini atau jambu air yang batangnya lunak. Saya jarang memakai tanah ini atau media cangkok murni tanah karena tumbuhnya akar sangat lama sekali. Nah, inilah kelemahan dan kelebihan dari media cangkok tanah murni tanah pekarangan. Kemudian yang kedua adalah media cangkok campuran antara tanah pekarangan dan sekam yang sudah lapuk. Nah, ini bisa digunakan untuk mencangkok batang tanaman yang karakternya keras maupun lunak. Nah, karena ini ada campuran dari sekamnya atau sekam lapuk ini otomatis memiliki rongga yang lumayan banyak. Artinya media cangkok ini lumayan gembur, lumayan porus, sehingga sedikit banyak akan membantu mempercepat pertumbuhan akar batang tanaman yang kita cangkok. Nah, ini cocok untuk digunakan untuk mencangkok tanaman batang keras maupun batang lunak. Nah, kemudian yang ketiga adalah kokopit atau serbuk kulit kelapa. Karena sifatnya yang halus, lembut, dan gembur, maka dari ketiga media cangkok ini, menurut pengalaman saya yang paling bagus adalah media kokopit. Karena apa? Karena lembut, kemudian gembur, sehingga akar cepat tumbuh dan akar cepat sekali berkembang karena ini otomatis berongga ya. Istilahnya sangat lega ketika kita gunakan untuk mencangkok, sehingga akar cepat sekali tumbuh dan cepat memanjang. Nah, inilah keunggulan, keutamaan dari kokopit untuk media cangkok. Tentu saja ini ada kekurangannya ya. Kekurangannya apa? Tentu saja ini kalau kita gunakan untuk mencangkok media atau mencangkok batang tanaman yang ukurannya besar, otomatis boros ya. Boros penggunaan kokopit ini.
Karena kokopit ini kan kita dapatkan dari beli ya. Karena kalau kita membuat sendiri juga agak susah ya. Karena juga ketersediaan kulit kelapa juga terbatas. Jadi ini boros ketika kita gunakan untuk mencangkok batang yang lebih besar. Dibandingkan dengan kedua media cangkok ini gratis ya, kita ambil di pekarangan. Sekarang saya akan memberikan penilaian dari ketiga media cangkok ini. Menurut pengalaman saya, jika ditanya mana yang lebih cepat membantu proses pertumbuhan akar dari ketiganya ini, jawabannya adalah kokopit. Inilah media cangkok yang paling bagus, paling cepat membantu proses pertumbuhan akar. Ini saya nilai 95. Kemudian campuran tanah dan sekam lapuk ini saya nilai 85. Kemudian media cangkok murni tanah pekarangan saya nilai 75. Nah, demikianlah teman-teman ulasan mengenai media cangkok yang paling bagus untuk digunakan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan teman-teman ketika ingin mencangkok tanaman tidak salah pilih. Sampai ketemu kembali dengan Kebun Merdeka 007. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.